kekangan kekejaman Fir'aun. Maka ketika itulah Nabiullah Musa dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mujizat-mujizatnya yang tidak kalah penting adalah Taurat, ya, Taurat. Artinya Allah benarkan hikmah ke dalam Nabiullah Musa. Dan tidak tanggung-tanggung Nabiullah Musa diberikan keistimewaan, yaitu bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bagaimana caranya Nabiullah Musa berbicara dengan Allah, kita sama tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas menurut pemahaman daripada pemahaman yang datang pada bahagian ulama, bahwa nggak langsung bicara Allah ngomong, enggak, ya, karena Allah nggak bisa dilihat apalagi didengar suaranya, begitu. Pasti ada hikmah yang masuk ke dalamnya. Jadi Allah nggak seperti saya ngomong sama antum kedengaran gitu, enggak, ya. Jadi suara Allah nggak bisa didengar, tetapi hikmah yang masuk ke dalam kalbunya Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana Allah telah memasukkan hikmah ke dalam kalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu, ya. Nah, saatnya lah pembebasan untuk membebaskan, menaikkan, arti begini, membebaskan kaum Yahudi Israel dari genggaman Fir'aun itu adalah menaikkan derajat kaum Yahudi itu sendiri, ya. Mulailah perjalanan sampai pembelahan laut. Sebenarnya bisa nggak dibelah laut, cuman jalannya muter, gitu, jalannya muter, ya. Kalau ente ada di Tanjung Priok mau ke Pik, itu kan muter, ya, jalannya macet. Nah, lebih enak lautnya dibelah, langsung sampai ke Pik tuh, ke Tanjung Kait ke Muara Karang sampai itu, gitu. Nah, ini lautnya dibelah gitu. Jadi sebenarnya sih ya pantainya satu, jadi cuma gitu aja, gitu, lurus jalan supaya menghindari kejaran daripada tentara Haman Fir'aun, ya. Sampailah mereka kepada ujung sana dan ditenggelamkanlah pasukan Fir'aun. Selamat mereka ke dalam yang itu disebut daerah Gaza, ya, sekarang namanya Gaza, ya, wilayah Palestina. Sampai di situ itu belum sampai ke Yerusalem, sebab tanah yang dijanjikan itu adalah Yerusalem. Ya, Allah menjanjikan buat orang Yahudi ini Yerusalem. Tanahnya subur, pokoknya hawanya dingin, ya kan, sejuk gitu. Di situ lautnya. Tapi di Yerusalem ada yang berkuasa, yaitu bangsa asli Arab yang berkuasa di situ. Artinya orang Arab, ya, orang selain itu Yahudi, orang selain Israel, ya, entah orang Yaman kah itu kah apakah gitu, ya, yang aslinya mukim di situ, namanya suku Arab asli Palestina. Jadi Arab Palestina asli di situ. Ada juga Arab Yaman, ada juga Arab Quraisy, ya, gitu. Untuk menguasai Yerusalem itu harus mengadakan peperangan. Karena kenapa? Di sana ada kekuatan yang super dahsyat. Orangnya gede, itu sendiri tinggi-tinggi, ya. Udah gitu terkenal kejamnya lagi, terkenal dengan kejamnya, nyalinya ciut. Padahal ada Nabiullah Musa di situ, nyalinya ciut. Nggak berani. Akhirnya udah datang dulu dia di sini katanya, dengan fasilitas yang Allah berikan, yaitu mana dan salwa. Mana dan salwa tahu gak? Mana dan salwa itu artinya roti dan daging. Dagingnya udah matang, datang dari langit. Enak kan? Enak loh ya. Ente mau makan ayam geprek, paling nggak ente beli dulu, ya. Kalau nggak beli ente bikin, ya, goreng dulu, ulek cabai dulu, ya kan. Kalau ini enggak, langsung jatuh dari langit, roti jatuh, burung semacam daging burung itu jatuh, udah makan, tinggal makan. Ajib.
tapi kurang bersyukur. Itu daerah Gaza itu daerah tandus. Ya Allah, Musa bilang sama Allah, saya mau nanam kacang, mau usaha sendiri. Saya bosan makan roti sama itu mulu, sama daging gunung itu, belum bosan. Nggak ada rasa syukur. Coba bilang saya mau nanam, boleh cariin tempat yang bagus. Ini orang, Masya Allah, Yahudi ini bener-bener ya. Ya udah, kalau gitu kita ke Yerusalem. Gitu. Tapi di sana orang gede, temboknya tinggi. Kalau ketemu kita, habis kita dipenggal. Takut, dia di sini aja deh. Di sini aja. Jadi maunya enak. Ya kayak dia selamat dari Fir'aun, dia berangkat lautan kan enak. Ya, diselamatin, gak ada korban satu pun gak ada. Enak, benar-benar enak. Ya udah. Akhirnya kata Nabi Musa, ya udah saya tunggu wangsit, misalnya firman Allah ya. Saya tunggu perintah dari Allah. Akhirnya Allah perintahkan. Disitulah ada seorang murid Nabi Musa namanya Yusa. Yusa itu kalau antum punya teman namanya Yosua, pernah ada punya teman namanya Yosua? Nah, itu Yusa. Kalau orang sono bilang tuh, orang tetangga kita bilang Yusa, Yosua. Kalau kita bilang Yusa, ya orang Arab bilang Yusa. Ya, kalau orang yang tetangga kita bilang Yosua. Ya ada tuh arti Yosua. Itu nabi. Dan kita juga mengakui itu sebagai nabi, tapi bukan nabi yang utama. Kalau nabi yang utama ada berapa kita? 25. Ada 25 ya, bukan yang 25 nabi, ya salah. Makanya aneh, kesel juga tuh 25 kok yang 25 ya. Nah 25 nabi yang diakui, yang ada artinya dituliskan di dalam Al-Quranul Karim. Nah Yusa itu nabi ya. Itu pembantunya Nabi Allah Musa, sebagaimana Korun itu juga sebenarnya harusnya beliau menjadi nabi, bukan dia menjadi nabi ya, tapi karena berkhianat kepada Allah dan Rasulnya akhirnya jadi orang yang hina ya, Korun ya. Tapi Yusa enggak. Makanya Allah perintahkan Musa kirim Yusa untuk menggempur menguasai Yerusalem. Nabi Musa tetap di situ ya. Ya udah dikirim jalan semua. Akhirnya Nabi Yusa bilang, kalau siapa yang mau ikut sama saya adalah orang-orang yang dia nggak baru menikah, dia orang-orang yang nggak punya ternak, dia orang-orang yang nggak punya perdagangan. Artinya apa? Nabi Yusa alaihissalam ini benar-benar mau nanti prajuritnya adalah orang-orang yang nggak terlibat dengan dunia, benar-benar murni kesana mau atas perintah Allah, benar-benar murni. Akhirnya beberapa orang, ini paling berapa ratus mau ngalahin benteng, tapi orang-orang ini adalah orang pilihan yang benar-benar tekad bahwa ini perintah Allah, pasti akan datang kemenangan. Maka di sana akhirnya Nabi Allah Musa bilang, sebentar katanya, sebelum kalian ke sana biasa kirim mata-mata dulu ya. Ya orang kalau berpolitik kan begitu, kirim mata-mata dulu. Ada apa sih di sana? Ke sana kirim mata-mata 2 orang perempuan. Akhirnya dilaporkan. Ya Nabi Allah Musa, sebenarnya mereka takut sama engkau. Jadi orang Yahudi takut sama mereka, sebenarnya mereka takut sama orang Yahudi. Takutnya bukan orang Yahudi, sama siapa? Sama Musa. Kenapa katanya itu kan? Ya engkau bisa ngebelah laut katanya. Itu kabar udah sampai katanya. Engkau bisa ngebelah laut katanya. Engkau tenggelamkan itu kerajaan yang besar, pemimpin pasukan yang besar itu ditenggelami sama engkau. Dia takut katanya. Oh begitu. Udah bisa berangkat kembur. Dan dalam perjalanan itu ya, Nabi Yusa ini dikasih mujizat sama Allah. Itu ketika sampai di Yordan, Sungai Efrat, mau nyebrang itu,
Itu air sama ketika peristiwa Nabiullah Musa nyebrang Laut Merah, airnya juga begitu terbelah. Jadi orang yang nggak akan sungai apa itu luas gitu kan, nyebrang aja udah kalau tidak akan. Salah satu mukjizat juga itu, ya, itu karena iman, ya, nggak pakai mukul-mukul lagi. Begitu pasukan Nabi Musa datang, air terbelah aja. Bayangin kan air sungai begitu yang ngalir ya. Ini kayak kebendungan yang satu sono di jalan, yang ini kebendung jadi begitu, jalan tiga jalan. Jadi air nggak ngalir lagi. Tuh pertama keajaiban apa namanya Nabi Musa. Artinya Allah beri mukjizat atau Allah beri rahmat kepada Nabi Musa. Ya. Ini berangkat semua. Begitu sampai benar temboknya tinggi. Ya. Walaupun mereka takut, tetap mereka hadapi. Takut orang Yahudi. Gede banget orang itu kan, serem-serem lagi kan. Ya udah begini. Nanti kalau melihat orang Israel, ente mau orang Arab, tinggian mana? Tinggian orang Arab kan? Ente lihat Afghanistan, gitu kan? Orang Yahudi coba aja lihat ente itu. Begitu aja, cuma pada nongol kan takut, sama perempuan takut, ya beneran. Ya udah kata Nabi Musa, dikirim orang yang berani daripada masing-masing sukunya itu. Jadi Yahudi itu ada 12 suku, ya, masing-masing suku itu ngirim ronda istilahnya, muterin, tiup trompet, seolah-olah semangat orang Yahudi ini bener-bener gitu kan. Akhirnya pada suatu ketika, ya udah, saya udah perintah gempur, bener digempur, sampai masuk, yang namanya orang ketakutan, megang pedang, gemeteran ya, orang-orang yang di dalam bentengnya, namanya benteng. Kalau orang apa namanya, orang barat itu bilang the walls of Jericho. Nanti tahu Jericho? Jericho itu ada namanya Jericho. Yeah. Itu benteng, nama dia benteng di sono, di Yerusalem. Kalau orang bilang itu the walls of Jericho. Itu ada lagu yang lalu, wah saya ingat yang kedua deh. Ya, Jericho, kerajaan Jericho. Ini bumi hangusin sama Nabi Musa. Semuanya dia bunuh. Semuanya bumi hangusin. Tapi Nabi Musa bilang, kalian kalau udah menguasai ini, ingat pesan Nabi Musa. Gitu. Yang kalian ambil cuma emas, perak, atau besi. Yang diambil cuma emas, perak, atau besi. Pakaian nggak boleh, gandum nggak boleh, kambing nggak boleh, semua nggak boleh. Cuma emas, perak, sama bener diambil itu doang. Diambil semua gitu, dibersihin lagi kota, dikuasain lagi Yerusalem. Akhirnya pindah tuh kaum apa namanya Yahudi Israel di situ, ya, pindah di situ. Udah pindah di situ, akhirnya berapa ini apa namanya, berapa dekade kemudian, ya itulah namanya orang bandel, ya, orang nggak tahu suku, ngeyel lagi, lari lagi dari syariat. Tadinya Sabat, tahu nggak hari Sabat? Sabat itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari sembahyangnya mereka. Kalau orang Islam hari Jumat. Kalau orang Nasrani hari Ahad, hari Minggu dia bilang. Ya, kalau orang Yahudi hari Sabat, Sabtu. Ente selesai. Nyembah pohon. Tapi itulah hari-hari yang udah Allah tentukan bagi kaum-kaumnya masing-masing. Nah, Sabtu itu kalau kita masih boleh beraktivitas hari Jumat. Orang Nasrani juga demikian, hari Ahad boleh beraktivitas. Tapi orang Yahudi benar-benar Allah perintahkan hari Sabtu nggak boleh ngapa-ngapain. Sholat aja istilahnya begitu, ibadah aja kan di rumah. Nggak boleh nyari duit, nggak boleh masak, diam aja. Semula dijalanin, apa-apa berat, apalagi ada godaannya apa? Ya, semasa lagi masih di Gaza itu, masih pertama nyebrang itu, kan namanya di daerah Gaza. Hari Sabtu, nah di situ mulai ngelanggar. Ini orang yang kenapa? Ketika hari Sabtu kan mereka nggak apa-ngapain gitu kan, kerja juga enggak, ibadah ya.
Ada orang yang ngeyel ke laut, dulu ikan pada loncat-loncatan, ikan di laut pada loncat-loncatan, pulang ke kaumnya, banyak ikan, banyaknya dari satu, gede-gede. Ya udah, pekan berikutnya, seminggu kemudian, sono lagi di sini, ya benar. Itu benar setiap hari Sabtu, ikan pun nggak ngumpul di pantai, tinggal nyerok. Ikan kegoda. Akhirnya pada ngambil ikan. Nabi Musa marah, kamu dibilang itu godaan, tapi banyak ikan. Ya itu akhirnya. Ya itulah orang melanggar. Akhirnya Allah, karena mereka melanggar hari Sabtu, Allah ombang ambikan itu di Gaza mereka 40 tahun. Gaza itu tandus. Menderita mereka di Gaza 40 tahun. 40 tahun. Jadi semenjak mereka ke situ sampai mereka pendudukan Yerusalem itu 40 tahun. Allah siksa nih. Allah hinakan di 40 tahun di gurun pasir. Hidup sendiri, usaha sendiri. Habis dikasih burung enak, roti enak, nggak mau berusaha, ya udah berusaha sendiri. Katanya dudukin Yerusalem nggak berani. Yang lu situ aja, itu orang bener-bener ente, wah kalau ente menyana gitu dijawab kali. Itu Allah kali masuk tahe. Ini kan dibayar pasti ente, wah ditakin pasti gitu. Ya udah. Nah, akhirnya tunduklah Yerusalem. Beberapa dekade kemudian datang orang Eropa, ya orang Roma. Dikuasai, jadi budak lagi. Tuh Yahudi Israel nasibnya. Karena kenapa? Karena jiwa mereka penakut. Mereka mau senang hidup enak, gampang. Hati-hati yang mau hidup enak. Hati-hati yang nggak tahu bersyukur kepada Allah. Akhirnya itu dikuasakan terus sama orang. Contohnya Israel, ini contoh. Bukan berarti nggak ada di dalam kehidupan kita ada. Kalau ente nggak tahu berterima kasih, maka ente akan dititipkan kepada orang. Bukan kepada Allah lagi, kepada orang. Ente bergantung sama orang. Tuh. Contohnya Israel. Artinya ente diperbudak sama orang, ente diperbudak sama waktu, ente diperbudak sama harta. Contohnya Israel, ini bukan contoh yang nggak ada gambaran dalam kehidupan sehari-hari, ada. Akhirnya mereka dijadiin budak lagi, ditindas paling enggak, ditindas sampai nanti ke Nabiullah Isa alaihissalam, ditindas. Itu karena mereka apa? Karena mereka selalu melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nanti dibebaskan oleh siapa? Sayyidina Umar. Dan bukan main untuk menguasai kota Yerusalem. Sayyidina Umar harus menundukkan daripada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di situ. Karena kenapa? Sayyidina Umar tahu ini raja-raja ini antek-anteknya daripada Romawi. Mereka harus dudukin dulu. Ditundukin dulu, akhirnya disuruh gabung, baru Sayyidina Umar menguasai daripada Yerusalem. Akhirnya menguasai daripada terus sampai kepada Al-Aqsa. Udah begitu terus ya. Akhirnya dikuasai oleh koloni Inggris. Karena ketuanya ya begitu orangnya. Sebelum dikuasai oleh koloni Inggris, mereka itu ketika Islam di situ, padahal Islam baik. Akhirnya dia punya hati jelek, ada yang keluar ya. Terus ditambah lagi dengan perdagangan mulai marak. Orang-orang Eropa mulai mau berkuasa lagi. Islam mulai pupus lagi. Ya, mulai udah nggak ada tajinya lagi, udah nggak ada taji lagi. Orang Yahudi mulai tinggalin kampungnya lagi. Sampai mereka benar-benar tinggalin kampungnya. Hanya beberapa orang aja yang beriman, yang masih di Yerusalem, ya, masih di situ.
Nah, mereka ada yang ke Jerman, ada yang ke Polandia, ada yang ke Rusia. Mereka tinggalin kampung untuk mau cari kehidupan yang lebih baik. Di Jerman, tahu sendiri siapa yang gini itu, yang kumis begini siapa? Hitler. Ya. Tapi Hitler nggak sembarangan. Ini kenapa kok Hitler musuhin orang Yahudi? Karena benar-benar kata Hitler tuh bakteri ini virus. Dikit ngeselin, dikit tapi ngeselin. Nanti ente akan paham. Ceritanya ini pasti ente akan paham. Kenapa Hitler bilang orang ini ngeselin, bakteri virus? Dikasih tempat ngeyel mau nguasain. Tuh, orang Jerman udah baik, kasih tempat. Ya, mereka orang jatuh datang miskin, dikasih penghidupan. Mau nguasain. Emang deh otaknya begini. Otaknya ya. Itu tahu Einstein kan? Nah, itu salah satunya. Ya, nanti tahu Tesla, itu salah satunya. Ya, itu tahu pokoknya orang-orang pintar itu orang dia. Ya, suka nyelidiki nanti orang dia. Laser diciptakan bukan oleh dia. Ya, semuanya orang-orang perusak. Ya, sebab apa yang mereka ciptakan merusak, bom atom merusak kan? Merusak. Nah, kita tahu gitu nih. Ini bakal jadi kuman nih bisa menguasai bangsa gue nih. Diberantas habis. Artinya cuma ikan mau ngusir aja dari Jerman. Ngusir dari Polandia yang waktu itu Hitler mengakui bahwa Polandia itu masih daerah Jerman. Pulang mereka, terjadi itu apa namanya migrasi besar-besaran keluar dari Jerman. Wah, kalau ini deh cari tahu deh tentang kekejaman. Kalau dibilang sih kekejaman Hitler, emang benar-benar sadis. Ya, dimasukkan ke ruangan, nggak dikasih makan, dikunciin, nggak dikasih makan, nggak dikasih makan. Kalau orang Islam menjarain orang, ya dikasih makan. Kalau ini nggak benar-benar. Jadi keluar tuh benar-benar urus tinggal tulang doang, tengkorak. Benar-benar itu ada bukti itu ada film itu. Nah itu Hitler. Akhirnya Hitler kalah sama sekutu. Ya, itu Italia. Ya. Nah itu kita sama Amerika sama Inggris, ya, sama Rusia juga itu sekutu mereka. Hitler kalah. Tapi yang kalah sama Inggris. Karena nanti itu yang jadi berkuasa itu Inggris sama Amerika. Nah, Hitler bilang, saya nggak habisin semuanya. Itu orang Yahudi. Saya sisain buat kalian. Kenapa yang ditanya? Agar kalian merasakan bagaimana hidup orang Yahudi. Supaya mereka tahu, oh iya Hitler ternyata musim dia begini. Mereka eksodus daripada Jerman, daripada Polandia kembali ke tanah mereka, tanah yang mereka bilang tanah mereka, ke Yerusalem. Padahal mereka udah tinggalin. Ini dikelola lagi orang Arab, ya kan, di tanah Arab, ya kan, tanah bangsa Arab. Mereka situ cuma dikasih doang orang Arab. Datang, mana dia kayak kulit kurus kering. Kalau orang bilang apa? Monyet kudisan. Monyet kudisan penyakit, benar-benar penyakit kudisan. Dirawat sama saudara mereka yang dari Arab, dikasih tempat tinggal. Ya. Mereka dihinakan dari sana. Emang benar kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad alimtum." Ya Muhammad, kamu udah mengetahui apa? Cerita mereka tentang mereka yang bagaimana mereka adalah alladzina tadaw, ya, fi sabti. Mereka adalah orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Sabat yang tadi dibilang, ya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, faqulu lahum, maka aku katakan kepada mereka, aku firmankan kepada mereka, aku titahkan mereka kepada mereka, kaum Yahudi itu, kaumnya Israel itu, karena mereka melanggar hari Sabtu. Apa titahnya Allah? Artinya apa sebenarnya? Bukan titah, kutukan. Apa kutukan Allah?
kunu kirodatan khasi'in. Jadi kamu kerah yang menghinakan. Allah mengutuk mereka jadi kerah, monyet. Ya itu bukti. Mereka di mana-mana dihina, dijadikan hati-hati ente yang melanggar syariat, ente menjadi monyet. Allahu Akbar, ntar nggak jadi. Ente udah melanggar, ente tertutup kutukan orang Israel kayak ente lagi, ya kan? Ente hati-hati, ya. Kita sebentar, wah, udah, karena tanda tuh, ya kan? Kalau melihat pisang kayaknya gimana, gitu kan? Nah itu tanda-tanda hati-hati. Ya hati-hati loh, gara-gara ente ninggalin sholat. Ya pokoknya jangan lihat pisang nih, kalau ente nggak sholat jangan lihat pisang. Ya getarannya kenceng tuh. Ya. Magnet dong. Ya bisa nggak sini? Nggak taruh. Ya ditaruh sini nih. Siapa yang getarannya kenceng? Berarti orang yang ninggalin sholat tuh. Ini artinya kira datang khasi'in. Ya artinya kerah yang menghinakan. Nah, nanti nggak sholat, tapi ya, nanti jadi keral loh, nanti hati-hati, gitu. Tapi itu benar, akhirnya dirawat sama orang Arab yang ada di Palestina. Jadi kalau istilahnya, ente nggak punya tanah itu, bangun di situ. Mulai itu tahun 1940-an, tahun 1445 lah kira-kira. Indonesia juga akan merdeka, gitu kan. Pada tahun itu bentuk koloni kecil istilahnya. Kalau di Petojo, ini di Petojo nih ya, itu ada di RT yang misalnya taruhlah RT 9 nih, ini kecil gitu kan. Akhirnya ya namanya orang ini dan dia dagang bagus, beli RT 9 gitu. Diundang lagi saudara di sini enak gitu, dia enak diundang lagi saudara di situ bentuk gitu kan. Orang Arab sendiri yang nolongin, diusir. Itulah yang omongan Hitler bilang, ente ngerasain nanti dia nyusahin. Di sini ada nggak begitu? Ada. Bosnya dia. Ya kan? Dulu datang menghinakan dulu. Naik kapal laut, bonceng camping. Dulu nenek moyangnya. Ya, sama orang Betawi, tinggal situ. Ya, dagang berhasil. Datang undang lagi orang saudara di sini. Gitu. Puasa dibeli ini, kampung ini dibeli. Jadi sekarang semuanya setiap minggu aja ada. Ya, orang kita jadi budak. Ya, kerja. Itu nggak apa-apa, masih kerja bagus alat. Nah, contohnya begitu deh kira-kira. Kalau ente mau bayangin orang Israel, contohnya begitu, ya, mau menguasai, sampai sekarang politik aja mau dikuasai kan, ya kan, ente sadar nggak, gitu tuh, kita mau dikuasai nih, negeri kita nih, itu sama tuh orang yang begitu, makanya kita harus tahu, itu begitu, jadi saya usir mereka, saya bunuh kalau perlu. Nah itu hari contohnya di sini. Nah kita kembali ke orang Yahudi. Mulai satu kecamatan, 2 kecamatan, 1 provinsi. Mau semuanya dikuasai, ya, dengan keadaan mereka. Keadaan mereka itu mereka punya harta, punya teknologi, ya, punya sekutu yang banyak, ya, mau dikuasai. Akhirnya saudara-saudara kita di situ mulai terbuk dan mereka mau merebut kembali tanah mereka. Mereka mau merebut kembali tanah mereka yang sekarang tergabung dalam Hamas. Ya. Nah, sekarang mereka sedang berjuang. Artinya merebut kembali tanah Palestina supaya merdeka, ya, dari cengkeraman orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Ya kalau udah ngebunuh bayi aja dibunuh, ya, mereka nggak peduli rumah sakit isinya apa, ya, mereka nggak peduli itu kampung isinya ada apa, mau perempuan kayak mau anak kecil, apalagi bayi, terutama para hafiz Quran, ya, habis bantai yang mereka.
Ada orang yang mengatakan, ini orang Indo nih, ya, yang kayak kemarin saya dengar tuh dari Grab, artinya berapa ratus orang Israel mati, gitu. Akhirnya sama itu bilang, lu berapa ratus, gue ribuan mati, Mbak Haji pada mati, lu nggak lihat, tapi kan orang otaknya blowon, iya kan? Iya. Dia bilang tentara Israel berapa ratus mati, ini kita ribuan jutaan mati, lu nggak hitung. Mau bandingin Apple sama Apple, tentara sama tentara. Gitu deh. Jadi gini, kita semua paling nggak ada hati kita untuk tergerak. Ente nggak bisa pergi ke sana, ente nggak bisa bantu dana, ente nggak bisa ngapa-ngapain, doa deh. Ente nggak, mulut ente juga susah bergerak, ya, susah bergerak. Paling enggak kalau ada orang ngomong begitu yang buruk-buruk tentang Israel, Hamas, itu jauhin deh, nggak usah debat, itu jauhin aja. Gua nggak debat belum, deh, gitu doang. Ini kayak yang tadi sebutkan pakai MCM, MCM, gitu. Sebut itu mana masuk ini lagi, kita gue ditandai. Itu jauh deh, udah dah, jangan sampai lu ngeliat mata aja, jangan lu deh, kalau orang nggak bener gitu, virus. Nah begitu, jadi paling nggak hati kita doain. Ya semoga saudara-saudara kita di sana di Palestina Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, dan yang terpenting Allah berikan kemenangan kepada mereka. Ya kemenangan mereka adalah kemenangan umat Islam. Ya kembalinya Al-Aqsa adalah kembalinya kebangkitan Islam. Ya. Dan mereka yang telah gugur Allah jadikan syuhada, dan mereka yang telah hilang daripada keluarganya, dan mereka yang telah hilang daripada harta bendanya, dan mereka yang telah hilang daripada segalanya Allah gantikan dengan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi bijahil anbiya
apapun martabat antum, anak raja kah, anak sultan kan, ya, anak orang kaya kah, anak orang miskin kan, anak dari apapun, siapapun, jangan kita tinggalin sholat. Tadi jangan sampai kutukan yang Allah berikan kepada orang Israel ada kepada antum juga. Kunu kirodatan khasiin, jadilah kera yang hina. Dikatakan sampai mereka meninggalkan ibadah hari Sabtu. Ya kalau kita meninggalkan ibadah hari yang 5 waktu, jangan sampai itu, karena pasti bisa jadi itu kutukan terkena kita semua. Jadi ini ingat nih, omongan nih, kalau ente kalau ini, artinya ente pun mungkin gak jadi monyet ya mungkin, tapi dikit-dikit lah ada lah. Makanya kalau ente nggak sholat jadi bisa, ya beneran nih, ente nggak bisa, ada hasrat kayak gitu, beda gitu, hasratnya beda ya gitu kan. Nah, ente artinya begini, ente disibukkan oleh dunia ente. Ente nggak ninggalin sholat karena apa? Karena lagi main itu. Ente disibukkan sama itu gitu. Ente nggak ninggalin sholat karena apa? Karena sekolah. Ente disibukkan sama sekolah ente. Ente ninggalin sholat kenapa? Karena kerja. Ente disibukkan sama kerja ente. Monyet begitu, ya, monyet kan begitu. Mau kerjaannya nyari makan aja, ada kenyangnya. Habis dari makan jadi kutu, ya kan? Nggak ada di waktu buat sholat. Nggak ada. Ente mau begitu. Makanya kalau ente ninggalin sholat, ente jangan lihat pohon. Kalau ada hasil ente mau naik, nah. Bahaya. Berapa jatuh lagi dapat berapa? Belum. Masih. Nah itu, Tanda-tanda. tanda. Jangan lihat pohon, jangan lihat Bisa. hati-hati sama kacang. Kelapa. Berarti itu wah ini kutukan Allah sama orang Yahudi udah sabu deh, berlaku deh mana? Tapi enggak, sebenarnya itu hiasan ya. Artinya kalau ente ngelihat motor mengkilat mau, nah itu tuh berarti ada tanda tuh, tanda bahwa ente ninggalin sholat. Padahal karena ente mau sakit, kalau kita mau aja sih gitu, apa, berhasrat gitu, kepengen mau kerja gitu kan. Padahal kalau orang kaya sekalipun lihat barang mewah, kalau dia sholat ibadah itu doang biasa. Sama aneh naik miau ya, sama apa namanya bucek ya, bucek 110 ya, sama juga sampai, cuma bedanya lama dikit, sama membel aja beda, ya kan? Sama kalau dibawa kencang dikit dia nggak goyang 110, ya kalau ini kan udah dua udah parah gitu kan, tapi nggak apa-apa, sampai nyaman juga nyaman. Apalagi kalau yang di belakang kita diboncengin sama yang nyamanin hati kita gitu kan, nyaman aja Allah katanya. Pokoknya motor apa juga enak aja gitu kan, kalau yang nyaman di belakangnya ya. Nah itu hati-hati ya, jangan tinggalin sholat. Artinya begini, kalau ente tinggalin sholat, maka ente akan terus disibukkan apa yang ente tinggalin. Ente ninggalin sholat karena pekerjaan ente akan terus disibukkan pekerjaan ente. Ente ninggalin sholat karena game, ente disibukkan sama game terus. Ente ninggalin sholat karena kuliah, karena belajar, karena apa, ente disibukkan sama belajar ente. Ente ninggalin sholat karena perempuan, ente disibukkan sama perempuan, dan ente dihinakan sama mereka semua. Hati-hati, jangan tinggal sholat. Satu aja tinggal sholat, insya Allah kelar semuanya beres. Dunia ente. Paham gak nih? Paham. Kita keluar di sini kita. Hati-hati, pokoknya hati-hati. Kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian monyet kera yang menghinakan. Nah, ya Rob.